Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran ketiga. Mari mengenal kondisi geografis Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia karena luas daerah perairannya dan banyaknya pulau. Kondisi tersebut juga menyebabkan banyaknya keragaman yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk kita amati peta Indonesia di bawah ini. Berdasarkan peta Indonesia, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letak geografisnya, Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur yang menyebabkan negara ini memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Batas-batas wilayah Indonesia. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nilai-nilai luhur Pancasila tergambar pada peristiwa-peristiwa berikut. Yuk kita amati. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman, termasuk keberagaman agama. Pengamalan sila pertama terkait dengan kebebasan umat beragama dalam menjalankan agama yang dianutnya, seperti berdoa dan sembahyang. Kita harus menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal.
Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengamalan sila keempat berkaitan dengan nilai-nilai kerakyatan. Sebagai negara demokrasi, Indonesia berhak untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi, dan berpendapat. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima merupakan pencerminan nilai-nilai keadilan. Sila ini mengedepankan perlakuan yang sesuai situasi dan kondisi yang dibutuhkan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya pelayanan posyandu, kesempatan mendapatkan pendidikan, dan layanan masyarakat lainnya. Sekarang kita akan belajar penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Yuk simak ilustrasi berikut. Sepulang dari pasar, Bu Ina membawa kue coklat yang bentuk dan ukurannya sama besar untuk kedua anak kembarnya, Arman dan Irman. Arman memotong kuenya menjadi 3 potong sama besar dan memakannya 1 potong. Irman memotong kuenya menjadi 6 potong sama besar dan memakannya 3 potong. Berapa bagian kue coklat yang dimakan Arman dan Irman? Untuk menjawab permasalahan tersebut, gambarkan terlebih dahulu kue yang dimakan Arman dan Imran. Yang pertama, Arman memotong kuenya menjadi 3 potong sama besar dan memakannya 1 potong. Kamu bisa lihat gambar berikut. Yang kedua, Imran memotong kuenya menjadi 6 potong sama besar dan memakannya 3 potong. Kamu juga bisa melihat gambar yang kedua, sehingga kita bisa membedakan antara kue yang dimakan Arman dengan kue yang dimakan Imran, yaitu jika kue yang dimakan Arman 1/3 dan kue yang dimakan Imran 3/6. Dalam penjumlahan pecahan, kue yang dimakan Arman dan Imran menjadi 1/3 ditambah 3/6, sehingga disebut penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Yuk kita selesaikan bersama. 1/3 ditambah 3/6. Di sini ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, jika berpenyebutnya berbeda, kamu harus samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan tersebut dengan cara mencari KPK dari kedua pecahan tersebut. Di sini kita cari KPK dari 3 dan 6. Kita lihat kelipatan ketiga, yaitu 3, 6, 9, 12, 15. Sedangkan kelipatan 6, 12, 18. Jika kita lihat di sini ada angka yang sama, yaitu 6 dan 12. Untuk mencari KPK, karena berpenyebutnya 6, kita ambil saja yang 6. Yang kedua, kalikan penyebut dengan angka yang diperlukan untuk mendapatkan penyebut terkecil yang sama. Contohnya, karena di sini kita sudah mendapatkan penyebutnya 6, berarti kita harus membagi 6 dibagi 3, yaitu 2, dan 6 dibagi 1. Yang ketiga, kalikan pembilang dengan angka yang sama. Saat kamu mengalikan penyebut dengan satu angka, kamu juga harus mengalikan pembilangnya dengan angka yang sama, sehingga antara pembilang dan penyebut angkanya harus sama.
Lihat, 1/3 dikali 2/2 ditambah 3/6 dikali 1/1, sehingga hasilnya 2/6 ditambah 3/6. Langkah yang keempat, jumlahkan pembilang untuk mendapatkan jawabannya. Untuk menjumlahkan 2/6 ditambah 3/6, yang harus kamu lakukan adalah menjumlahkan pembilangnya. Ingat, biarkan saja penyebutnya. Penyebut terkecil yang sama yang kamu temukan adalah penyebut akhirmu. Di sini 2/6 ditambah 3/6. Kita bisa lihat dengan cara menggunakan gambar. Kue yang dimakan Arman 1/3. Di langkah ketiga kita sudah mendapatkan hasil 2/6. Sedangkan kue yang dimakan Imran 3/6. Sehingga jika kita jumlahkan, kue yang dimakan Arman dan Imran itu hasilnya adalah 5/6. Sehingga kalau kita tulis 1/3 ditambah 3/6 sama dengan 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 2 ditambah 3/6, sehingga hasilnya 5/6. Jadi kue yang dimakan Arman dan Imran adalah 5/6 bagian. Nah, yang harus kamu ingat, untuk mencari KPK, kamu harus menguasai perkalian terlebih dahulu. Apakah kamu sudah bisa perkalian 2-9? Ayeuna urang diajar bahasa Sunda tema kaulinan. Urang Sunda boga rupa-rupa kaulinan barudak. Kaulinan barudak teh ngandung rupa-rupa ajen kahirupan. Di antarana wae ajen hiburan, ajen olahraga, jeung ajen masyarakat. Ayeuna oge hidup bakal diajar ngeunaan kaulinan barudak. Ieu di handap aya bacaan eusina perkara kaulinan barudak. Cing, di antara hidup aya nu terang kaulinan cing ciripit. Yuk, urang simak teks bacaan. Cing ciripit. Baralik sakola, Deni, Tanu, Hari, jeung Neng Uni karumpul di imah Feri. Barudak teh 5 anana natangga jeung sosobatan. Sosobatanana teh di kelas hiji keneh. Malah di sakolana oge sakelompok. Kaditu kadieu layeut tara papisah. Memang sosobatan maranehna teh raket pisan. Per, urang ulin cing ciripit yuk. Hayu, tembal Feri. Aget. No, Fer, nih arek moal. Nya hayu, cek Tanu bari cengkat. Di mana tempatna? Urang di dieu we, dina teras imah. Cek Feri. Kela, kumaha carana Fer? Babari atuh, salah saurang namprakeun dampaleungeun. Nu sejena nunjukkeun culuk kana luhur dampaleungeun. Tuluy kumaha? Engke bari ngawih pagancang-gancang metot curugna. Nu telat metop sarta kacekel jadi ucing kudu tuluy jadi nu namprakeun dampaleungeun. Nya kahati ari kitu mah. Ayo atuh. Tuluy Feri namprakeun dampaleungeun. Barudak sejena Deni, Tanu, Hari, jeung Neng Uni ngantelkeun curug kana dampal leungeun Feri. Bari namprakeun dampaleungeun, Feri ngawikir. Cing ciripit ulang bajing, kacapit ku bulu pare seseketna. Jol padalang mawa wayang, crek nong. Lebah ngucapkeun jrek nong, barudak pagancang-gancang metot curugna.
anu telat metot teh Heri. Atuh curugna kakepeul ku Ferry. Hari ucing, cek Ferry bari ngalepaskeun kepeulanana. Nya, ayeuna giliran Heri nu namprakkeun dampal leungeun. Geus kitu mah barudak teh lalumpatan diudag ku Hari. Maranehna arulin nepi ka kadenge suara adzan asar. Atuh baru riak ka imahna sewang-sewangan. Rek marandi jeung salat asar. Ferry oge tuluy asup ka imahna. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.